saya ngeredit rumah, orang jual karena pandemi butuh duit, jual 400 juta, saya kredit sebulan 20 juta. Jadi saya cuma bayar itu dari akun yang 12.000 saya. Karena itu nggak cair-cair, rumah saya udah DP 50 juta saya balikin. Apa hubungannya dengan statement saya tadi? Saya nggak mau udah jatuh tertimpa tangga. Saya udah nggak terima WD saya, rumah saya udah saya jual, yang tadi saya cicil saya balikin lagi, uang saya hilang 50 juta, ditambah harus proses biaya lawyer yang menurut saya kurang masuk akal. Ternyata izinnya itu bukan untuk melaksanakan kegiatan robot-robot atau trading. Jadi semacam kegiatan apa? Jasa pendidikan. Nah, ini kan bertolak belakang. Belum lama pengusutan kasus binary option sejenis Binomo dan Quotex mencuri perhatian publik, kini muncul kasus robot trading ilegal, yaitu DNA Pro. 12 tersangka telah ditetapkan. Dalam proses penyidikan, polisi memeriksa berbagai saksi. Sejumlah artis pun ikut diperiksa terkait penerimaan sejumlah uang dari DNA Pro. Ivan Gunawan, Lesti Kejora, Rizky Bilar, Nowela Idol, Yosi Project Pop hingga penyanyi Rosa. Korbannya pun terus bertambah. Terbaru sebanyak 3.894 orang melaporkan petinggi DNA Pro ke Polda Metro Jaya tepatnya pada Jumat lalu. Nggak main-main, mereka mengaku rugi hingga 565 miliar rupiah. Singkatnya, DNA Pro merupakan platform trading yang menggunakan jasa robot. Nah, robot trading ini dijual kepada para member saat melakukan pendaftaran. Di bawah naungan PT DNA Pro Academy, robot ini diklaim sebagai pusat pendidikan dan pelatihan yang memberikan nasihat trading. Lambat laun, sistem pengoperasian DNA Pro terendus menggunakan skema piramida atau Ponzi, dengan ciri-ciri menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Jika para member ingin mendapatkan bonus berlimpah, ya mereka harus merekrut anggota baru untuk mendaftar. Semakin banyak member yang direkrut, maka profit yang didapatkan berpotensi semakin besar. Mereka itu memberikan bonus-bonus kepada member yang bisa mendatangkan atau merekrut member baru. Di sana, disitulah skema Ponzi-nya sebenarnya, money game-nya. Sebenarnya sejak November 2021, OJK sudah mencium adanya dugaan pelanggaran robot trading DNA Pro. Kegiatan robot trading ini dinilai bertolak belakang dengan perizinannya. Saat dicek perizinan dan legalitasnya, ternyata izin DNA Pro menggunakan izin kegiatan jasa pendidikan, bukan untuk robot trading. Nah loh. Nah, ini izinnya robot trading yang kita juga cek di Bapepti tidak ada izinnya. Di satu sisi dalam melakukan kegiatannya kalau dikatakan bergerak di money game udah pasti tidak bisa, multi level marketing kan juga harus ada izinnya, semacam surat izin usaha penjualan langsung CUPL ya, itu tidak mereka miliki, mereka memiliki, belum diverifikasi dan itu semacam izin untuk training ya, bukan untuk melakukan perdagangan. Pada 28 Januari 2022 lalu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau Ditjen PKTN bersama Bapepti menyatakan dengan tegas bahwa robot trading DNA Pro termasuk ilegal. Dan sejak ditutupnya kantor operasional DNA Pro, semua proses pencairan dana menjadi terhambat. Para member terang saja gelisah sebab hingga kini tak bisa mencairkan uang mereka. Kalau betul ini money game, itu saya menyesal. Kenapa? Karena sudah pasti ruginya. Dan kalaupun saya untung, sudah pasti bahwa yang nanti orang yang ikut belakangan, lu kan rugi gitu. Nah, cuma kenapa kemudian baru terungkap? Itu yang saya sesalkan. Kalau memang ini money game, gitu kan. Ya harusnya pemerintah dengan putaran dana segini besar gitu ya, harusnya kan sudah sangat curiga ya. Satgas Waspada Investasi itu memblokir bukan untuk freeze dana, bukan, tapi untuk menghentikan kegiatannya sehingga masyarakat lain yang belum masuk itu terbantu. Sedangkan mengenai withdraw atau penarikan dana itu tanggung jawab dari pelaku, jadi jangan mengalihkan kesalahan ke pemerintah.
Oke, mari kita lihat fakta-fakta skema DNA Pro berdasarkan keterangan korban. Untuk deposit dialihkan ke rekening perorangan atau exchanger, sedangkan pembelian robot melalui rekening perusahaan. Nominal pembelian paket berbeda-beda, dimulai dari terendah jenis Warrior seharga sekitar $600 dan tertinggi jenis Legend seharga sekitar $50.100. Setiap member bisa memiliki lebih dari 2 akun agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. DNA Pro mengklaim perusahaannya legal dan mengantongi izin, padahal yang sudah mengantongi izin itu adalah PT DNA Pro Academy, yang mana perizinannya bukan sebagai robot trading, melainkan sebagai jasa pendidikan. Demi menggayat banyak member, DNA Pro juga memakai jasa promosi para artis. Seperti yang kita tahu nih ya, polisi telah memeriksa sederet artis sebagai saksi, di mana sebagian dari mereka akhirnya mengembalikan uang yang diterima dari DNA Pro. DNA ini promosinya satu melalui robot di televisi, hampir tiap hari iklan-iklan. Dan kalau sepanjang kita amati belum ada artis-artis ya. Ada ya Ivan Gunawan ya. Nah, mereka mengakui memberikan semacam uang ya ke Ivan Gunawan untuk kegiatan promosinya. Mereka memakai artis lah untuk menarik. Yang lebih masifnya lagi itu memberikan margin yang per 1% itu kan, waduh, per hari kan luar biasa itu. Iya. Ya kan? Penyidik pun telah menetapkan 12 orang sebagai tersangka. 7 diantaranya sudah ditahan. 3 tersangka lain yaitu Daniel Z, Daniel AB, dan Ferawati diduga melarikan diri ke luar negeri. Kepolisian bekerja sama dengan Interpol mengeluarkan red notice terhadap 3 tersangka tersebut. Sedangkan 2 tersangka sisanya berinisial AS dan DV masuk dalam daftar pencarian orang dan diyakini masih berada di Indonesia. Satgas Waspada Investasi tak henti-hentinya mengingatkan masyarakat agar jeli dalam berinvestasi. Cek 2L, legal dan logisnya. Lalu waspada jika ada iming-iming cuan atau keuntungan besar dalam waktu singkat.